Baiklah, di sini kami kelompok industri ice cream, yaitu untuk manajemen limbah pada jenis limbah B3 yang beranggotakan ada Bima Hairul Asikin, ada saya Kris Daniel Sitompul, kemudian ada saudara Muhammad Raudiola dan Muhammad Nur Ihsan Najati. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Muhammad Raudiola, dipersilakan. Ya, yang pertama yaitu latar belakang dari limbah industri es krim. Permasalahan pengolahan limbah pada industri yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan. Maka diperlukan pengolahan yang serius terhadap limbah agar ramah terhadap lingkungan maupun dapat memberi nilai tambah. Untuk limbah itu sendiri yang diharapkan juga dapat memberi pemasukan untuk perusahaan. Dengan metode dan teknologi yang tepat, tentunya akan dapat memberi hasil yang baik untuk industri dan lingkungan. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nur Ihsan Najati. Pada limbah B3 pada industri es krim, umumnya pada sebuah industri es krim, limbah yang dihasilkan merupakan limbah organik dengan kadar BOD, Biological Oxygen Demand, TSS, Total Suspended Solid, dan COD, Chemical Oxygen Demand, yang tinggi. Akan tetapi, limbah B3 pada industri es krim meliputi baterai, komputer, serta meja dan kursi. Limbah baterai tidak hanya menyebabkan polusi, tetapi juga membahayakan sumber daya alam karena mengandung logam berat dan elektrolit korosif yang menjadi sumber daya baterai seperti timah, merkuri, nikel, kadmium, litium, perak, seng, dan mangan. Dalam aksi mikroorganisme, merkuri anorganik bisa diubah menjadi metil merkuri berkumpul dalam tubuh ikan yang kemudian dikonsumsi manusia. Metil merkuri dapat memasuki sel-sel otak dan berdampak serius seperti merusak sistem saraf yang bisa membuat orang menjadi gila atau bahkan menyebabkan kematian. Jika limbah baterai dicampur dengan limbah padat lainnya, dari waktu ke waktu kandungan berbahaya di dalamnya dapat mencemari air dan tanah, yang kemudian mengancam kehidupan ikan, tanaman, perusahaan lingkungan, dan secara tidak langsung mengancam kesehatan manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Hairul Asikin. Baik, saya bernama Bima Hairul Asikin akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Nur Ihsan Najati, yaitu baku mutu pada es krim. Bisa dilihat dari gambar pada slide dan catatan. Pertama, pabrik susu dasar menghasilkan susu cair, susu kental manis, dan atau susu bubuk. Kedua, pabrik terpadu menghasilkan produk susu, keju, mentega, dan atau es krim. Poin ketiga, kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah. Poin keempat, yaitu beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kilogram ke parameter per ton total padatan susu atau produk susu. Mungkin itu saja. Untuk penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kris Daniel Sitompul. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya mengenai desain pengolahan limbah B3. Pada limbah yang terdapat atau yang dihasilkan dari PT Campina Ice Cream Industry akan dikirimkan menuju yang pertama pada garis biru pertama, yaitu ke tempat pengumpulan limbah B3. Pada dalam tempat ini dapat dilakukan apabila jenis limbah B3 yang dihasilkan tidak memiliki tuntutan untuk segera ditangani. Berbeda halnya jika bahan limbah tersebut perlu untuk segera ditangani. Kemudian pada masuk ke nomor 2, setelah dilanjutkan pengolahan, kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan atau pemanfaatan limbah B3.
jika limbah B3 yang dihasilkan dapat diolah atau dimanfaatkan, yaitu dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan kadar B3. Lalu pada nomor 3, pengolahan ketiga pada tempat penimbunan limbah B3, yaitu tempat ini digunakan untuk limbah B3 yang memiliki karakteristik sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali. Lalu setelah limbah B3 yang telah dikumpulkan, dari tempat pengumpulan limbah B3 maka akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama pada garis merah 1A, yaitu apabila limbah B3 yang telah dikumpulkan dan setelah diuji lab tidak dapat diolah atau dimanfaatkan kembali, maka limbah B3 tersebut akan ditimbun pada tempat penimbunan limbah B3 yang telah disediakan, yang terlihat pada gambar paling bawah. Kemudian pada nomor 2A yang berwarna hijau, yaitu tempat pengolahan limbah. Nah, di sana akan dibawa menuju tempat pengolahan atau pemanfaatan limbah B3. Lalu menuju kepada gambar yang kedua B, yaitu menuju ke penimbunan limbah B3. Di sana setiap proses pengolahan limbah B3 akan memiliki sisa pengolahan yang tidak dapat diolah lagi atau dimanfaatkan kembali, seperti kegiatan pemusnahan limbah rumah sakit contohnya yang menggunakan mesin insinerator, maka akan ada abu sisa dari hasil pembakaran. Oleh karena itu, setelah melalui uji lab, abu sisa ini harus ditimbun. Lalu keunggulan desain yang ditawarkan, keunggulan pada sistem teknologi pengolahan limbah B3 pada industri ini ialah sistem ini mengolah limbah B3 dengan lebih efektif, yang dimana tiap-tiap limbah B3 yang ada yang terdapat pada PT Campina Ice Cream Industry dapat dikelola atau dimanfaatkan dengan lebih baik sesuai dengan jenisnya, sehingga pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Adapun juga keunggulan dari sistem ini yaitu pada pengumpulan limbah, yaitu pada gudang penyimpanan penyimpanan limbah B3, yaitu memanfaatkan dari sistem tata letak gudang tersebut, yaitu yang pertama memudahkan klasifikasi bahan terhadap jenis dan masing-masing resiko dari limbah B3, yang dimana berarti limbah jenis yang cukup berbahaya atau tidak bisa didaur ulang lagi akan dipisahkan dari limbah yang masih dapat didaur ulang. Hal ini mengurangi resiko tercampur dari setiap limbah B3 yang telah dikumpulkan. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami mengenai pengelolaan limbah B3 pada industri ice cream. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.